Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Cair dalam jumlah besar. Nah, ada yang sampai berjuta-juta cairnya untuk penyaluran bantuan sosial yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia per hari ini ya. Ini di daerah kabupaten saya dan tentunya ada beberapa daerah yang mulai melakukan penyalurannya di hari ini. Cair dalam jumlah besar dan tentunya mengapa bantuannya bisa sebanyak itu, bisa double-double seperti itu. Nah, bagi Anda tentunya terutama yang masyarakat awam yang tidak menerima bantuan sosial, Anda perlu menyimak video ini hingga tuntas agar tidak salah paham. Kira-kira bantuan sebesar itu bantuan dari mana saja dan untuk apa saja sehingga kok bisa bantuannya sangat besar. Apakah ini tidak double-double untuk penerima manfaat baik itu PKH, sembako maupun BLT BBM? Simak videonya hingga tuntas. Oke, tentunya sebelum saya membahas hal tersebut, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda yang senantiasa mendukung perkembangan channel Inspirasi Oktara. Tanpa dukungan Anda, channel ini tidak bisa berkembang lebih baik lagi dan tentunya lebih besar lagi di masa yang akan datang. Nah, cairnya untuk uang yang diterima oleh KPM secara tunai melalui PT Pos ini ternyata jumlahnya sangat besar, ya. Kira-kira bantuan ini bantuan apa saja? Lalu rinciannya seperti apa? Karena memang di luar sana, terutama bagi yang belum menerima bantuan sosial, ini bisa menyebabkan kegaduhan karena bantuan ini jumlahnya sangat besar dan ini dipertanyakan apakah penerima ini pantas menerima bantuan sebesar itu. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, saya ingin menyampaikan rinciannya dan tentunya ini sudah diketahui oleh para penerima manfaat yang menerima undangan dari PT Pos, karena di sana sudah jelas rinciannya tertulis dengan jelas bantuan apa-apa saja yang diterima sekaligus di tahap penyaluran di mendekati akhir-akhir tahun 2022 ini. Nah, rincian yang pertama adalah untuk penyaluran BLT BBM, bantuan langsung tunai bahan bakar minyak sebesar Rp300.000. Nah, Rp300.000 ini adalah bantuan BLT BBM untuk alokasi bulan November dan juga Desember, yang masing-masing ini jumlahnya adalah Rp150.000. Sehingga total untuk BLT BBM karena disalurkan 2 bulan, jumlahnya adalah Rp300.000. Nah, catat Rp300.000. Lalu untuk bantuan kedua yang langsung disalurkan secara tunai melalui PT Pos adalah bantuan untuk program sembako atau istilah dulunya adalah BPNT, bantuan pangan non tunai. Nah, alokasi untuk sembako ini sekaligus yaitu 3 bulan, yaitu mulai dari bulan Oktober, November, dan juga Desember. Karena masing-masing bulan ini BPNT atau sembako ini adalah Rp200.000, maka karena dicairkan 3 bulan sekaligus, baik itu Oktober, November, Desember, maka totalnya adalah Rp600.000. Nah, berarti yang menerima sembako dan juga BLT BBM ini minimal sudah memperoleh bantuan sebesar Rp900.000. Besar ya. Nah, untuk bantuan yang ketiga yang bisa diterima oleh KPM yaitu bantuan PKH tahap keempat ya. Ini bagi para penerima PKH tentunya. Nah, bantuan PKH tahap keempat ini juga disalurkan secara tunai melalui PT Pos dengan jumlah minimal Rp225.000 ya. Ini untuk yang memiliki komponen pendidikan yaitu anak sekolah SD. Jika misalnya Anda memiliki anak balita, maka bantuannya Rp750.000. Jika balita dengan SMP, balita dengan SMA, ini lain juga jumlahnya. Sehingga bisa jadi KPM ini jika misalnya menerima PKH, sembako maupun BLT BBM, maka minimal uang yang didapatkan adalah 1.100.000-an. Ada yang 2 juta, bahkan ada yang 3 juta rupiah. Ini jumlah yang sangat besar karena memang bersamaan dengan ketiga bantuan yang sudah lama ditunggu mulai bulan Oktober oleh KPM ini dicairkan sekaligus sehingga jumlahnya normal, jumlahnya wajar. Nah, mengapa bantuannya bisa double-double? Apakah ini dikatakan adil? Karena banyak sekali masyarakat yang belum menerima bantuan melihat mereka-mereka ini dapat bantuannya sangat besar. Apakah ini sebagai bentuk keadilan? Nah, tentunya jika melihat aturan yang ada dari Kementerian Sosial, KPM penerima PKH ini juga menerima sembako maupun BLT BBM. Karena KPM PKH ini salah satu haknya adalah menerima bantuan komplementaritas atau bantuan tambahan. Seperti itu ya. Nah, untuk KPM sembako ini belum tentu bisa memperoleh PKH. Nah, ini ada syaratnya. Untuk penerima BLT BBM ini diambilkan dari penerima PKH maupun
penerima sembako atau BPNT. Jadi jelas ya. Nah, karena memang penerima PKH ini istimewa, jadi penerima PKH mendapatkan bantuan komplementaritas, maka penerima PKH juga berhak menerima sembako maupun BLT BBM, sehingga bantuannya bisa cair sangat besar jumlahnya. Nah, bagi yang belum memperoleh bantuan sosial, tentunya Anda harus mengajukan diri agar data Anda bisa masuk ke dalam DTKS melalui desa atau kelurahan, yang ini biasanya dilakukan secara musrenbang ya, atau musyawarah pembangunan, baik itu di desa maupun kelurahan, untuk pengajuan data-data masyarakat miskin yang perlu dimasukkan ke dalam DTKS, sehingga kedepannya bisa memperoleh bantuan sosial untuk penerima selanjutnya. Oke, itu saja informasi yang bisa saya berikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih besar lagi di masa yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.